Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan kami channel Bejo Donya Akhirat. Sak bejo besane wong kang lali isih luwih bejo, wong kang eling lan waspada dan tetap NKRI harga mati. Kebiadaban Bani Ubaid di Mesir. Bahwa Ubaidiyun ketika masuk negara Mesir yang ingin menyebarkan madhab batiniyah dengan mengklaim dirinya sebagai dzurriyyah Nabi Muhammad SAW serta menjadikan Syiah sebagai rujukan untuk menutupi pandangan manusia dari hakikat dakwah mereka. Menggunakan berbagai macam cara, mereka mengelabui masyarakat umum dan khusus dengan hadiah-hadiah, pesta, dan perkumpulan-perkumpulan sebagai sarana untuk menyebarkan madhab. Selanjutnya, mereka menggunakan cara pembunuhan, penjara, dan siksaan kepada orang yang menentang mereka, khususnya dari golongan Ahlus Sunnah yang mengetahui hakikat dakwah mereka. Sementara manusia secara umum ikut serta dalam perkumpulan-perkumpulan khurafat itu, karena mereka memerlukan nafkah dan harta, serta karena senang kepada hiburan dan labuan hawa nafsu. Di samping itu, mereka juga takut kepada raja jika mereka diketahui tidak hadir, sehingga dengan terpaksa ikut takut diazab dan disiksa. Mereka menjadi pelopor penggerak merkasa, kegiatan dan perayaan khurafat lainnya. Pergerakan itu hampir sama persis apa yang terjadi pada Indonesia, namun kadarnya berbeda. Jangan sampai peristiwa masa lalu di Mesir terulang di sini. Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Surah Yusuf ayat 111. Imam Muslim dalam Muqaddimah Sohehnya meriwayatkan sampai sanadnya kepada Muhammad bin Sirin. Beliau berkata, sesungguhnya ilmu itu agama. Maka lihatlah dari mana kalian mengambil agama kalian. Berikut ulasannya. Bahwa golongan Ubaidiyun adalah pemerintahan Mesir sebelum kedatangan Salahuddin al-Ayyubi. Nenek moyang mereka adalah Ibnu Disan al-Qoddah, penggagas dasar aliran batiniyah. Ubaidillah al-Mahdi 200 Hijriah, 297 Hijriah, 322 Hijriah, yaitu Said bin Husain bin Ahmad bin Abdullah bin Maimun bin Disan al-Qoddah. Dia mengubah nasab keturunannya dan mengaku keturunan Hasan bin Muhammad bin Ismail bin Ja'far as-Shadiq. Imam Suyuti dalam Tarikh Khulafa berkata, bahkan sebenarnya nenek moyang mereka adalah Majusi. Al-Qodi Abu Bakar al-Baqilani mengatakan, Al-Qoddah yakni moyang Ubaidillah yang menamakan dirinya Al-Mahdi, sebenarnya dia adalah seorang Majusi. Ubaidillah adalah seorang yang beraliran kebatinan yang buruk dan bersungguh-sungguh sekali untuk menghapus agama Islam. Dia suka menghabisi para ulama dan para fuqaha serta hobi menyesatkan manusia ke jalan yang salah. Anak-anaknya berperangai sepertinya. Mereka meniru sikapnya. Mereka berani menghalalkan minum arak, seks bebas, dan suka menyebarkan kekacauan. Az-Zahabi juga mengatakan para peneliti dan pengamat sejarah sepakat bahwa sesungguhnya Ubaidillah al-Mahdi bukan orang baik. Muhammad al-Qaim bin Amrillah bin Ubaidillah 322 Hijriah 333, Az-Zahabi mengatakan Al-Qaim bin al-Mahdi bahkan lebih jahat daripada ayahnya. Dia adalah salah seorang zindik, seorang terkutuk dan berani mencaci maki para nabi secara terang-terangan. Mu'ad al-Mu'id billah Bidinillah bin Ismail
bin Muhammad Al-Qaim 341, 365 Hijriah memasuki negeri Mesir pada bulan Ramadan 362 Hijriah, berkuasa hanya 5 tahun di Mesir. Sebelumnya di Maghribi Maroko 45 tahun. Dia memiliki keteguhan, kekuatan dan keinginan yang keras, tapi dia beramal yang menampakkan faham Rafidhah dan menyembunyikan kekafiran. Raja Ubaidyun pertama di Mesir yang memulai pembangunan ibu kota Qahirah, Mesir, ketika dipimpin oleh Panglima Jauharul Sikili di tahun 358 Hijriah dan pada tahun 362 Hijriah berpindah dari Kairouan, Tunisia ke Mesir. Amat ramah kepada Yahudi dan Nasrani pada masanya. Diresmikan perguruan tinggi Al-Azhar yang selesai dibina pada tahun 361 Hijriah dengan kurikulum Syiah Ismailiyah. Nizar Al-Aziz Billah bin Mu'ad Al-Mu'iz 365-386 Hijriah naik tahta setelah ayahnya wafat, seorang yang mulia dan berani pada masanya, membangun perguruan tinggi Qahirah. Hari-hari pemerintahannya penuh dengan hari raya yang khurafat. Menghentikan sholat taraweh di seluruh negeri Mesir. Pernah menangkap 13 orang, dipukul, diseret di atas onta dan dipenjara 3 hari hanya karena sholat duha. Seorang dipukul dan diarak keliling kota hanya karena didapati memiliki kitab Al-Muwatta karya Imam Malik. Mansur Al-Hakim bi Amrillah bin Nizar 386-411 Hijriah. Raja Mesir ketiga dari dinasti Ubaidyun dan raja keenam dari seluruh rajanya, naik tahta ketika usia 11 tahun. Memiliki tabiat yang aneh dan mengaku sebagai punya titisan ketuhanan. Memerintah manusia supaya sujud kepadanya. Ketika berzikir di masjid, tutur katanya kotor, dan manusia mendapat banyak azab pedih darinya, khususnya penduduk Mesir. Melalui bantuan hamba-hamba Sudan pernah membakar sepertiga Mesir, menghancurkan separuhnya, merampas harta separuh, mereka disiksa, kaum wanita dianiaya, bahkan berbuat keji terhadap mereka. Semua berita itu adalah berita-berita yang benar tapi mengerikan. Ali Az-Zahir Li'izaz Dinullah 411-428 Hijriah. Ma'ad Abu Tamim Al-Mustansir bin Adad bin Ad-Dhohir bin Al-Hakim 428-487 Hijriah, naik tahta pada usia 7 tahun dan terus berkuasa hingga 60 tahun 4 bulan. Al-Dhahabi berkata, sepanjang pengetahuan saya tak seorang pun yang duduk menjadi khalifah ataupun sultan yang memiliki masa waktu pemerintahan yang lebih panjang darinya. Pada masanya 462 Hijriah terjadi huru-hara dan kelaparan yang amat dahsyat yang belum pernah terjadi sebelumnya sejak zaman Nabi Yusuf alaihissalam. Padahal Mesir adalah negeri yang subur dan banyak orang kaya. Akan tetapi kekayaan itu untuk dibazirkan oleh pemerintah dengan perayaan-perayaan penuh khurafat hingga akhirnya mengalami kekurangan makanan dan kelaparan yang luar biasa. Saat itu manusia memakan manusia lainnya. Ada orang yang sanggup menghabisi anak-anak dan istri mereka, lalu dagingnya dimasak dan dijual. Mereka membuat lubang untuk mengubur kepala dan jari-jarinya. Binatang-binatang tunggangan juga dimakan hingga tidak tersisa di Mesir, kecuali 3 kuda milik penguasa Mesir, yaitu Al-Mustansir. Sebelumnya ada ribuan. Gajah pun ikut mati. Anjing dijual dengan harga 5 dinar. Ada menteri yang keledainya dicuri oleh 3 orang. Lalu raja menghukum mereka, menyalibnya di atas tiang gantungan. Esoknya tulang-tulang mereka berserakan
di tungku kayu pembakaran karena dimakan manusia. Mereka juga membunuh para ulama. Adz-Dzahabi menceritakan di dalam Siyarul Alamin Nubala 148 menyatakan, Abu Dzar al-Had berkata, Abu Dzar an-Nablusi dipenjara oleh Bani Ubaid dan disalib demi karena mempertahankan as-sunnah. Ad-Daruqutni sambil menangis menceritakan kisahnya itu. Beliau menuturkan ketika dihabisi, Abu Bakar masih sempat membaca firman Allah Al-Isra 58. Dan tiada sebuah negeri pun melainkan kami akan membinasakannya sebelum hari kiamat. Atau kami menyiksa penduduknya dengan azab siksa yang berat. Yang demikian itu adalah tertulis di dalam kitab Lauhul Mahfud. Abu Farad Ibnul Jauzi berkata, Jauhar, komandan perang bawaan Abu Tamim, pemimpin Mesir, memanggil Abu Bakar an-Nablusi yang ketika itu sedang menziarahi rumah-rumah orang fakir. Ia bertanya, apakah engkau pernah membuat pernyataan bahwa apabila seorang lelaki memiliki 10 anak panah, maka hendaknya 1 panah ia tembakkan ke Romawi dan 9 lainnya kepada kami. Beliau menjawab, aku tidak pernah menyatakan demikian. Namun yang kukatakan, kalau seseorang memiliki 10 anak panah, hendaknya ia menembakkan 9 anak panah itu kepada kalian, sedangkan yang ke-10 juga ditembakkan kepada kalian. Karena kalian telah mengubah agama, membunuh orang-orang soleh, dan mendakwa memiliki cahaya ketuhanan. Mereka pun menyoal beliau sampai beliau mengaku dan memukulnya. Kemudian mereka memanggil orang Yahudi untuk menghabisinya. Ahmad al-Musta'li bin al-Mustansir 487-497 Hijriah. Al-Mansur al-Amir bi Ahkamillah bin Ahmad bin al-Mustansir 495-524 Hijriah. Naik tahta berusia 5 tahun setelah kematian ayahnya. Sangat dekat dengan Nasrani, memberikan kepada para pendeta di gereja-gereja 10.000 dirham setiap kali keluar untuk berburu, sehingga tabung gereja Mesir bertambah besar pada waktu itu. Pada masa-masa akhir pemerintahannya terjadi kelaparan yang amat hebat. Dia sangat suka dan berani menumpahkan darah, berani melakukan perbuatan jahat, dan berani membenarkan perbuatan keji. Memegang tampuk pemerintahan selama 29 tahun, dengan 20 tahun diwakilkan kepada menterinya. Ketika kematiannya, beliau tidak mempunyai anak. Abdul Majid al-Hafidh Lidinillah bin Muhammad bin al-Mustansir 544 Hijriah. Dia sering berbuat kejam kepada menteri-menterinya. Adzar billah Ismail 544-549. Isa al-Faiz bin Nasrillah 549-555. Abdullah al-Adid Lidinillah bin Yusuf bin Muhammad bin al-Mustansir 555-567 Hijriah adalah akhir Raja Mesir dari dinasti Ubaidiyin. Lahir pada tahun 546 Hijriah, sangat condong kepada Syiah, berlebihan dalam mencela sahabat Nabi, menghalalkan darah Ahlussunnah, sedang menumpahkan darah dan suka kepada orang fasik. Adz-Dzahabi dalam Siyarul Alamu Nubala 15-212 menyebutkan bahwa raja terakhir dari Ubaidiyah adalah Al-Adid Lidinillah yang dibunuh oleh Salahuddin Al-Ayyubi tahun 564 Hijriah. Dia mengatakan, dan hilanglah kekuasaan Al-Adid
bersama kehadiran Salahuddin. Gerakan Batiniyah telah memporak-porandakan kerajaan Islam pada zaman kekhalifahan Bani Abbasiyah. Mereka berhasil memecah belah wilayah-wilayahnya dan menyebarkan faham zintik dan ilhad, sehingga akhirnya Salahuddin Al-Ayyubi muncul menghancurkan segala, habis sisa-sisa Majusi dan mengembalikan daulah Ahlussunnah wal Jamaah kepada kaum muslimin. Kemudian usahanya ditumpukan kepada pembersihan negeri-negeri Islam dari kaum Salibiyin. Aksi-aksi mereka mengadakan peringatan kegiatan-kegiatan penuh khurafat secara umum dan secara khusus pada masa kepemimpinan Al-Ubaidiyun yang sebelumnya tidak pernah dilakukan oleh siapapun. Al-Muqrizi berkata, dengan adanya peringatan-peringatan yang dijadikan oleh kelompok Fatimiyun sebagai hari raya dan pesta seperti itu, pengaruh mereka bertambah luas dan mereka mendapat keuntungan yang banyak. Para pemimpin Fatimiyah memiliki banyak hari raya dan peringatan setiap tahunnya, diantaranya adalah peringatan atau perayaan. Peringatan akhir tahun, awal tahun, hari Asyura, peringatan Maulid Nabi, Maulid Ali bin Abi Thalib, Maulid Hasan, Maulid Husain, Maulid Fatimah Az-Zahra, Maulid Raja yang sedang menjabat. Peringatan awal bulan Rajab, malam pertengahan bulan Rajab, malam awal bulan Sya'ban, malam nisfu Sya'ban, awal bulan Ramadan, pertengahan Ramadan, akhir Ramadan, hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Upacara kematian, menyambut musim hujan dan musim kemarau. Peringatan penaklukan Teluk, peringatan hari Nairuz, hari ulang tahun, hari Kamisan, hari Rukubat, dan sebagainya. Semua ini menunjukkan jauhnya mereka dari Islam dan memusuhi Islam. Walaupun tidak, mereka pertontonkan secara lahir. Mereka yang menghidupkan 6 upacara maulid di antaranya Maulid Nabi bukan karena cinta kepada Rasulullah dan keluarganya seperti yang mereka dakwah, tetapi tujuan mereka untuk menyebarluaskan aliran Ismailiyah Batiniyah yang mereka anut dan akidah rusak mereka di kalangan manusia, serta menjauhkan mereka dari agama yang benar dan akidah yang murni dengan acara memaksakan upacara-upacara semacam itu, menyuruh manusia menghidupkannya, memberikan semangat dan agar mereka mendapatkan keuntungan harta melalui jalan tersebut. Kepada Ahlussunnah tampak kebencian mereka. Mereka melaknat 3 khalifah besar, Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar, dan Khalifah Utsman, dan sahabat-sahabat lainnya, karena mereka menganggap mereka para sahabat tersebut adalah musuh-musuh Sayyidina Ali. Sementara keutamaan Sayyidina Ali dan keturunannya ditulis di atas papan-papan besi dan dinding-dinding masjid. Mereka mewajibkan seluruh pegawai pemerintahan menganut madhab Ubaidiyah, Ismailiyah, Batiniyah, menetapkan undang-undang atas dasar keyakinan tersebut. Untuk menjadi pegawai kerajaan di pejabat pemerintahan disyaratkan masuk dalam madhab Syiah. Telah dijelaskan bahwa upacara Maulid Nabi itu bukan didasari rasa cinta kepada Rasulullah SAW dan keluarganya, akan tetapi satu-satunya adalah agar tercapainya tujuan politik mereka untuk menyebarkan madhab Ismailiyah Batiniyah. Untuk menarik perhatian seluruh manusia, mereka mengadakan perayaan-perayaan secara lahir, menampakkan kemuliaan, yaitu dengan memberikan penghargaan berupa uang, hadiah kepada para penyair, penulis kerajaan, dan ulama, sedekah kepada orang miskin, dan mengadakan pesta. Semua itu dalam rangka menarik manusia agar mereka masuk dalam madhabnya. Bukan hanya memanipulasi Maulid Nabi, mereka pun banyak mendirikan kubur-kubur palsu untuk diambil tabaruk dan diziarahi. Sebagian besar kubur di Mesir adalah dibangun oleh daulah Fatimiyah. Apa kata para alim tentang mereka?
Al-Qadhi Al-Baqilani menulis sebuah buku tentang penolakannya terhadap mereka yang diberi judul Kapsul Asror wal Hadkil Asar. Di dalamnya dia menjelaskan tentang keburukan-keburukan mereka dan berkata tentang mereka. Mereka adalah kaum yang menampakkan faham Rafidhah secara lahir dan menyembunyikan kekafirannya. Jumhur ummah mencatat nasab mereka dan menyebutkan mereka adalah keturunan Majusi atau Yahudi. Inilah kesaksian masyhur para ulama Taif dari 4 madhab. Ahlul kalam, ahli nasab, orang awam, dan sebagainya. Yusuf Ar-Ru'yani berkata, para ulama Qairuwan sepakat bahwa orang-orang dari Bani Ubaid adalah orang-orang yang murtad dan zindik karena mereka melakukan penentakan terhadap syariah. Ahlul ilmi membatalkan nasab mereka seperti Ibnu Jauzi, Abu Syamah, Al-Qadhi bin Khaliqun dalam kitab sejarahnya. Bahkan mereka menulis buku khusus membongkar mereka seperti Al-Qadhi Al-Baqilani yang mengatakan mereka adalah keturunan Majusi dan aliran mereka lebih berbahaya dari madhab Al-Ghaliyah. Mereka lebih kafir dari madhab Al-Ghaliyah tersebut. Abu Ya'la dalam Al-Mu'tamad menjelaskan dengan panjang lebar tentang kezindikan dan kekafiran mereka. Juga Abu Hamid Al-Ghazali dalam Fadhail Mustadhiriyah wa Fadhil Al-Batiniyah, dia berkata secara lahir mereka Rafidhah, tetapi batinnya kafir mutlak. Itulah cerita orang-orang yang mengaku sebagai cucu Nabi. Nah, ngeri ini. Di Mesir ini berkurun-kurun menjadi raja, menjadi penguasa. Dan ini dari Bani Ubaidin. Terima kasih. Tetap ilgari harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.